Tidak ada daftar resmi atau pasti mengenai pemimpin atau pejabat Indonesia yang paling dicintai rakyat, karena preferensi ini sangat subjektif dan bisa berbeda-beda. Namun, ada beberapa tokoh pemimpin Indonesia yang sering dieluk-elukan dan dianggap dicintai oleh sebagian besar masyarakat karena gaya kepemimpinannya yang banyak berpihak kepada rakyat. Perlu diingat bahwa, kata dicintai, adalah persepsi yang subjektif, dan ada juga masyarakat yang memiliki pandangan berbeda mengenai tokoh-tokoh tersebut. Perlu juga dicatat bahwa daftar ini tidak bersifat mutlak dan bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif individu. Berikut ini ulasannya. Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya yang dikenal karena keberhasilannya dalam membangun kota dan program sosial. Tri Risma Harini, yang akrab dipanggil Risma, adalah mantan seorang wali kota, pemimpin perempuan, yang fenomenal. Perempuan pertama yang menjabat wali kota Surabaya tahun 2010 sampai tahun 2015 itu tidak hanya mengagumkan bagi warga Surabaya dan rakyat Indonesia. Dengan gayanya sendiri, Risma selalu belusukan ke berbagai tempat di Surabaya. Dia mengaku sangat tidak betah bila hanya duduk di kursi ruang kerjanya, dan wali kota yang amat peduli dengan rakyat kecil. Dia selalu memikirkan pemecahan masalah kemiskinan yang menghimpit rakyat kecil. Risma amat dikagumi warga Surabaya dan rakyat Indonesia. Bahkan oleh dunia internasional, yaitu The City Mayors Foundation, mengapresiasinya sebagai wali kota terbaik dunia untuk bulan Februari tahun 2014, versi citymayors.com. Tri Risma Harini dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 22 Desember tahun 2020, yang menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19, dan resmi dilantik sebagai Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang dikenal karena gaya kepemimpinan yang inovatif dan kreatif. Muhammad Ridwan Kamil, dikenal dengan sapaan Kang Emil atau diinisialkan dengan singkatan RK, adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018 sampai 2023. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga menduduki posisi Wali Kota Bandung dengan didukung oleh PKS dan Partai Gerindra. Pada saat itu ia mulai dikenal luas secara nasional karena kinerja yang baik dalam memimpin Kota Bandung. Sebagai seorang arsitek dan politisi, Ridwan Kamil telah berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Kota Bandung serta Jawa Barat secara keseluruhan. Beliau dikenal karena visi dan inovasinya dalam merancang ruang publik yang kreatif dan ramah lingkungan. Saat menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan potensi ekonomi daerah. Hasil dari program-program yang diterapkan oleh Ridwan Kamil mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat Jawa Barat. Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengusaha, pengurus olahraga dan dermawan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019. Beliau dikenal karena kinerjanya dalam memperbaiki BUMN, dan program-program revolusionernya yang berhasil sebagai Ketua Umum PSSI. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group, yang merupakan perusahaan induk dari berbagai perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran, yaitu Gen FM, stasiun televisi, yaitu Jak TV, media luar ruang, yaitu Mahaka Advertising, media cetak, yaitu Harian Republika, Golf Diges pemesanan dan penjualan tiket digital, rajakarcis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan, termasuk klub Liga Bola Basket Indonesia, yaitu Satria Muda Pertamina. Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada Februari tahun 2023, Erick Thohir telah membawa beberapa perubahan dan pencapaian dalam dunia sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang yang kaya dalam manajemen olahraga internasional, termasuk pengalamannya sebagai Presiden Inter Milan, Erick Thohir membawa visi dan strategi baru yang diharapkan dapat mengangkat prestasi sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Langkah-langkah yang diambil Erick Thohir mulai menunjukkan hasil positif. Tim nasional Indonesia berhasil meraih beberapa kemenangan penting di ajang internasional, dan kompetisi domestik semakin kompetitif dengan meningkatnya kualitas permainan. Dukungan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan pun semakin kuat, memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir berfokus pada pembangunan ekosistem sepak bola nasional, termasuk pembinaan pemain, pelatih, dan wasit. Salah satu program yang paling berdampak bagi perubahan sepak bola Indonesia adalah bisa mendatangkan pemain keturunan yang berbakat untuk bergabung ke timnas, dan memperkuat timnas di ajang World Cup kualifikasi ronde 3 dan berlanjut ke kualifikasi ronde 4. Dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan, Erick Thohir membuktikan bahwa kepemimpinannya membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Transformasi yang ia lakukan diharapkan dapat terus berlanjut dan membawa Indonesia meraih prestasi yang lebih gemilang di kancah internasional. Basuki Cahayapurnama, atau Ahok.
Nama Basuki atau Ahok telah dikenal publik sejak lama. Berbagai prestasi dan kontroversinya turut mendongkrak namanya seperti dua sisi mata uang. Ahok termasuk politisi senior. Putra Bangka Belitung itu dikenal berani dan lantang mempertahankan nilai-nilai yang dipegangnya. Ahok terjun ke dunia politik bukan karena tertarik, lantaran karena kesal dengan birokrasi yang berbelit-belit. Saat itu, beliau masih bekerja sebagai salah satu pengusaha di Belitung Timur. Sebenarnya, saat itu Ahok berniat untuk pindah ke luar negeri. Namun dilarang oleh sang ayah karena beliau percaya kalau Ahok adalah orang yang tepat untuk memperjuangkan nasib masyarakat Belitung. Akhirnya, Ahok mengawali karir politiknya dengan bergabung dalam Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB, pada tahun 2003, sampai akhirnya ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Selama menjadi bupati, Ahok menjalankan program yang pro-rakyat. Di antaranya adalah menggalangkan program kesehatan gratis, pendidikan gratis dan perbaikan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah dan memperbaiki pelayanan publik lainnya. Tak puas menjadi bupati, Ahok pun mengincar kursi DPR dan berhasil duduk sebagai DPR Komisi 2. Selama menjabat, Ahok dikenal sebagai sosok yang apa adanya, vokal, dan mudah dihubungi bahkan oleh masyarakat bebas. Walau banyak yang tidak menyukai cara bicaranya yang suka ceplas-ceplos, sosok Ahok tetap dicintai berkat kerja kerasnya yang bertujuan semata-mata untuk membantu rakyat. Belum genap 5 tahun menjabat sebagai anggota DPR, Ahok sudah dipilih oleh Jokowi untuk mendampinginya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Setelah resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur selama 2 tahun, Ahok pun dilantik kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menggantikan Jokowi yang saat itu dilantik menjadi Presiden Indonesia. Meskipun dengan gayanya yang ceplas-ceplos, kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta mendapat respon positif dari masyarakat. Deddy Mulyadi atau KDM. Panggung politik kita biasanya menyajikan retorika teknokratis dan janji-janji reformasi jangka panjang atau sering disederhanakan dengan istilah omon-omon belaka. Lalu muncullah sosok dengan pendekatan yang jauh berbeda. Kang Deddy Mulyadi, alias KDM, sosok karismatik yang tidak menawarkan basa-basi tentang pembangunan. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih konkret dan mendesak, yaitu solusi di tempat. Gaya kepemimpinannya yang turun langsung ke lapangan, menemui warga miskin, memediasi konflik antar kelompok masyarakat, hingga memberikan bantuan tunai meski dengan merogoh kantongnya sendiri menjadi ciri khas yang melekat padanya. Sudah lebih dari 5 bulan sejak awal dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, kontroversi atas berbagai kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi atau KDM tidak pernah berhenti setiap harinya. Datang banyak kritik dari para akademisi, pendekatan ini dianggap sebagai mimpi buruk tata kelola pemerintahan. Para pengamat banyak melabeli KDM sebagai populisme performatif, narsistik otokratis, gubernur konten, dan hanya menawarkan solusi tambal sulam, yang sama sekali tidak memperbaiki akar masalah dan hanya menyentuh permukaan saja. Pendekatan ini dinilai hanya mengobati gejala, bukan penyakitnya. Namun dalam sudut pandang sebagian besar masyarakat Jawa Barat, gaya kepemimpinan inilah yang justru mereka dambakan. Terbukti dari survei yang secara konsisten menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kinerjanya. Hadirnya KDM tidak bisa kita posisikan sebagai gimik politik belaka. Ia lahir karena sistem birokrasi seringkali berbelit dan lamban. Bagi masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi maupun intelektual, pragmatisme KDM mungkin terlihat sebagai sebuah kemunduran. Namun, bagi rakyat jelata yang terhimpit kebutuhan mendesak, pendekatannya adalah harapan. Soekarno memang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Julukannya sebagai Bapak Proklamator dan penyambung lidah rakyat, menunjukkan betapa besar pengaruh dan kecintaan rakyat terhadapnya. Banyak momen dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan kedekatan Soekarno dengan rakyat, termasuk pidatonya yang membangkitkan semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang mampu menyuarakan aspirasi dan semangat rakyat. Soekarno sering turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan rakyat, mendengarkan aspirasi mereka, dan menyemangati mereka. Popularitas dan kecintaan rakyat pada Soekarno masih terasa hingga kini, terbukti dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk mengenang jasanya. Joko Widodo, atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi, bukan hanya sekedar presiden atau mantan presiden. Ia adalah fenomena. Beliau ibarat sebuah meteor politik yang melesat dari tempat yang paling tidak diduga, dari lorong-lorong kota Solo, dari bengkel mebel yang penuh serbuk kayu, menuju puncak kekuasaan tertinggi di negeri ini. Tidak ada yang menyangka, karena ia bukan jenderal, bukan anak tokoh besar, bukan pula elit partai. Tapi justru dari bukan siapa-siapa itulah daya tariknya muncul. Banyak yang bertanya, dari mana dia belajar berpolitik? Jawabannya mungkin adalah, dari kehidupan sehari-hari. Dari pasar, dari jalanan, dari rakyat kecil yang seringkali hanya jadi objek janji kampanye. Ketika politisi lain tampil necis di layar kaca, Jokowi datang dengan kemeja putih digulung dan celana hitam yang tak pernah berubah.
Ia belusukan ke gang sempit, menyapa warga, masuk pasar, meninjau proyek dengan ekspresi polos namun tajam. Kampanyenya bukan tentang pidato besar, melainkan tentang gestur kecil yang punya makna. Pendekatannya bukan elitisme, tapi kerakyatan. Bukan patronase, tapi partisipasi. Basis kekuatannya bukan dari partai, melainkan dari relawan yang rela bergerak tanpa dibayar. Jokowi seperti antitesis dari politik Indonesia yang penuh perhitungan. Tapi seperti halnya, cahaya terang, bayangannya pun kuat. Cinta yang besar sering datang dengan kebencian yang tak kalah keras. Dan begitulah Jokowi, memecah publik dalam dua kutub ekstrim. Sejak awal masa kampanye hingga kini setelah lengser, dunia media sosial tak pernah sepi dari perdebatan antara pendukung fanatik yang dijuluki cebong, dan para pembencinya, yang sering disebut kadrun, alias kadal gurun. Julukan yang lahir dari konflik politik, tapi menjalar menjadi simbol identitas sosial baru. Dalam sejarah politik Indonesia modern, mungkin belum pernah ada tokoh yang memicu polarisasi sebesar ini. Jokowi mampu menyelesaikan tugasnya dengan berbagai prestasi yang gemilang, ini menjadi sebagai warisan yang ditinggalkannya. Bahkan setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai, pamornya masih tetap sama, terbukti dengan banyak pejabat atau calon pejabat yang menyambangi kediamannya di Solo untuk berbagai kepentingan. Masyarakat pun masih mencintai dan selalu mendukung Jokowi, terbukti dengan masih banyaknya jumlah kunjungan warga ke kediaman Jokowi di Solo.